Assalamualaikum. Pada pembahasan kopi kali ini kita akan membahas tentang manfaat kopi terhadap jantung dan pembuluh darah. Ada berita gembira untuk para penikmat kopi yang dikeluarkan oleh American College of Cardiology pada tahun 2022 Maret. Mereka mempublikasikan bahwa minum kopi setiap hari bukan hanya menurunkan risiko penyakit jantung, tetapi juga memperpanjang umur. Itu yang dipublikasikan oleh American College of Cardiology pada tahun 2022. Kemudian mari kita lihat beberapa jurnal berikut. Jurnal yang dikeluarkan oleh American Heart Association yang dimuat dalam Circulation pada tahun 2021 Februari, hubungan antara minum kopi dengan kejadian gagal jantung. Mereka menyimpulkan bahwa intake kopi yang banyak menyebabkan penurunan risiko gagal jantung. Namun demikian, diperlukan studi lebih lanjut sehubungan dengan kesimpulan ini. Medical News Today mempublikasikan bahwa pada tahun 2022 juga meminum 2-3 cups kopi dalam sehari akan menurunkan risiko penyakit jantung, baik itu kopi instan, bubuk kopi biasa atau kopi yang dekafeinat. Semuanya menurunkan risiko penyakit jantung. Kemudian jurnal berikut, hubungan antara minum kopi dengan fungsi vaskuler pada penderita hipertensi. Mereka menyimpulkan bahwa meminum kopi 2 cups dalam sehari menyebabkan pelebaran pembuluh darah brachial sebelum maupun sesudah minum obat. Penelitian berikut yang dipublikasikan pada Oktober 2022, minum kopi dan teh terhadap pencegahan penyakit kardiovaskuler. Mereka berkesimpulan bahwa peminum kopi ringan sampai sedang 2-3 cups dalam sehari bermanfaat untuk penyakit metabolik, jantung koroner, aritmia, gagal jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskuler lain. Kemudian jurnal yang dikeluarkan oleh BMC Neurologi pada tahun 2021 yang meneliti tentang konsumsi kopi, hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler. Suatu penelitian meta-analisis, mereka berkesimpulan bahwa meminum kopi berhubungan atau berbanding terbalik dengan kejadian stroke, terutama stroke yang jenis iskemik. Kemudian suatu penelitian minum kopi dan teh terhadap kejadian stroke dan demensia pasca stroke. Mereka berkesimpulan bahwa minum kopi dan teh menurunkan kejadian stroke dan demensia pasca stroke. Minum kopi dan teh terpisah atau bersama-sama. Kemudian jurnal yang dipublikasikan oleh Journal of Stroke pada tahun 2020 yang meneliti terhadap 2,4 juta laki-laki dan perempuan, yang mereka berkesimpulan bahwa terdapat hubungan terbalik antara minum kopi dengan kejadian stroke. Apakah kopi tidak disaring atau disaring yang lebih baik? Mari kita lihat penelitian berikut. Manfaat kopi terhadap
penyakit kardiovaskuler berhubungan dengan cara pembuatan kopi. Ini penelitiannya. Mereka berkesimpulan bahwa kopi yang tidak disaring menyebabkan kematian karena penyakit kardiovaskuler lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang meminum kopi yang disaring. Sedangkan kelompok yang meminum kopi yang disaring, kejadian mortality karena penyakit kardiovaskuler lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak minum kopi. Apakah kopi dapat meningkatkan kadar kolesterol? Suatu riset pada tahun 1997, pada kopi terdapat deterpen sejenis oil yang bisa meningkatkan kadar kolesterol darah. Apabila kita menggunakan saringan kopi atau people filter, maka deterpen akan tertinggal di dalam saringan. Scandinavian Coffee, Turkish Coffee itu tidak menggunakan saringan sama sekali, maka semua akan lolos ke dalam kopi yang kita minum. Sedangkan French Coffee menggunakan saringan dari metal sehingga deterpen juga lolos. Sedangkan kopi espresso, sebagian deterpen juga lolos ke dalam minuman. Sedangkan kopi yang disaring maupun kopi instan, deterpennya relatif tidak ada sehingga tidak meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.